Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu semua kelas kecil. Semuanya pasti sehat-sehat kan? Makin pintar-pintar, makin cantik-cantik, makin ganteng-ganteng. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi. Hari Minggu kita ibadah online, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Kita mau puji Tuhan dengan bernyanyi dari terbit matahari. Yuk! dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mau mulai ibadah kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak sekolah minggu kelas kecil mau ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, supaya kami bersuka cita sekolah minggu walau hanya online saja. Amin. Kita puji Tuhan ya, kita bernyanyi kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yuk! Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita sudah puji Tuhan, kita sudah senang, dan sekarang kita mau dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Sumbaya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Aku anak raja, engkau anak raja. Yuk! Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua
kecil yang ada di rumah, kita akan mulai cerita dan kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kami masih bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan, dan kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti arti firman-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Ya, jadi anak-anak kelas kecil yang ada di rumah, masih ingat cerita minggu lalu kan? Siapa yang cerita? Miss Mamas ya. Miss Mamas cerita yaitu tentang anak yang dibangkitkan walau dia sudah meninggal. Siapa yang menolong anak-anak? Yaitu Nabi Elisa. Jadi masih ingat kan? Inilah nama bapak itu. Ini kan? Nah, inilah Nabi Elisa yang menolong anak dari keluarga Sunam. Ya kan? Nah, jadi kita juga sekarang akan melanjutkan cerita tentang keluarga Sunam, yaitu keluarga Sunam yang ditolong oleh raja. Jadi itu judulnya ya, keluarga Sunam yang ditolong oleh raja, sebagai lanjutan cerita kita pada minggu yang lalu. Jadi kita tadi sudah lihat ini adalah Nabi Elisa. Jadi pada waktu itu anak-anak, Tuhan berbicara melalui nabinya. Jadi pada waktu itu Tuhan juga berbicara kepada Nabi Elisa, mengatakan bahwa di kota Sunam itu akan terjadi kelaparan. Dan kelaparannya bukan sebentar anak-anak, tapi selama 7 tahun. Berapa lama? 7 tahun. Yuk kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 tahun ya anak-anak. Jadi sangat lama. Kemudian datanglah Nabi Elisa menemui keluarga Sunam. Siapa keluarga Sunam? Yaitu ada ayah. Ya kan, masih ingat? Ada ayah. Kemudian ada ibu. Ada ibunya. Dan kemudian ada anaknya laki-laki. Ya kan? Inilah anaknya yang minggu lalu cerita Miss Mamas dibangkitkan oleh pertolongan Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa berkata, pergilah kalian dari sini karena akan terjadi kelaparan, akan terjadi panas terik sehingga tanaman-tanaman akan mati. Jadi akan terjadi kelaparan. Jadi kalau kalian tetap tinggal di sini, kalian juga akan kesusahan karena tidak bisa makan. Jadi lihatlah ladang-ladangnya sudah pada kuning ya anak-anak ya, karena sudah akan terjadi kelaparan. Kemudian pergilah mereka berkemas-kemas, mengumpulkan pakaiannya, ditaruh ke dalam koper, sama kalau kita bepergian kan. Nah, jadi kemudian ternak-ternaknya mereka ikat supaya jangan ada yang terlepas. Lalu mereka berjalan pergi meninggalkan kota Sunam, dan mereka tinggal di suatu tempat yang bernama Filistin. Mereka di situ selama 7 tahun. Jadi anak-anak, setelah 7 tahun lamanya, mereka ingat kalau kota Sunam itu akan kembali menjadi seperti sedia kala. Jadi mereka ingin kembali ke kota mereka karena mereka kepingin sekali pulang ke negerinya dan sudah rindu kepada kampung halamannya, ingin melihat ladangnya lagi dan ingin tinggal di rumah mereka. Kemudian senang sekali lah si anak tadi kan, senang sekali. Jadi keluarga Sunam, bapak, ibu, dan anak itu pulang kembali ke
Sunem ke tempat mereka bersama anaknya juga. Lihat anaknya sudah bawa tas. Jadi kemudian mereka kembali ke kota Sunem. Ini dia kan. Tetapi anak-anak sesampainya di sana, mereka mendapati kalau rumahnya sudah ditempati oleh orang asing. Ini dia ada orang asing. Jadi mereka bilang, "Bapak, kenapa Bapak tinggal di sini? Ini kan rumah kami." Kemudian orang asing ini tidak mau keluar, anak-anak, tidak mau keluar dari rumah itu karena sudah ditinggalkan selama 7 tahun. Tapi keluarga Sunem itu tetap meminta supaya orang asing itu keluar. Jadi mereka sangat sedih sekali karena mereka tidak bisa tinggal di rumahnya. Kemudian mereka berpikir, apa yang harus kita lakukan ya, Pak? Kata ibu ini kepada bapaknya. Apa yang kita lakukan supaya bisa kita tinggal kembali di rumah kita? Ini kan rumah kita. Datang ibunya bilang gini, "Oh, begini saja. Kita pergi saja menghadap kepada raja. Kita pergi menghadap kepada raja. Di situ kita akan bilang kalau rumah kita sudah ditempati oleh orang asing." Kemudian mereka pergilah ke istana raja. Inilah dia istana raja ya anak-anak. Ini dia istana raja. Kemudian inilah rajanya. Ini rajanya. Ya kan? Ini rajanya. Jadi pada waktu itu raja ini sedang bercakap-cakap dengan Gehazi. Ada yang ingat sama Gehazi kan? Gehazi itu adalah temannya si Nabi Elisa, ya kan? Ada temannya si Nabi Elisa yang bernama si Gehazi. Jadi Gehazi itu pada waktu itu sedang berceritakan kepada raja bagaimana kebaikan-kebaikan dari Nabi Elisa, menceritakan bahwa apa-apa saja yang sudah dilakukannya, ya kan? Nah jadi inilah tadi raja itu, kemudian inilah si bapak dan ibu keluarga Sunem. Kemudian mereka datang menghadap raja. Bertemulah mereka kepada si Gehazi tadi. Jadi begitu ketemu, kemudian Gehazi bilang ini dia gambar si Gehazinya. Ini dia Gehazi kan. Mereka Gehazi bilang gini, Bapak Ibu, aku kenal dengan kalian, katanya. Kalian kan yang telah menolong Nabi Elisa yang waktu itu memberikan kamar, ya kan, memberikan kamar untuk penginapan. Ingat anak-anak ceritanya kan? Itu cerita dari Kak Sora 2 minggu yang lalu. Jadi keluarga Sunem ini sangat baik, yaitu memberi penginapan kepada Nabi Elisa. Itulah yang diceritakan oleh si Gehazi kepada raja. Jadi ini ada keluarga yang baik. Raja, baginda raja. Kemudian raja bertanya, apa yang terjadi? Apakah masalah kalian? Kemudian bapak dan ibu Sunem itu bilang, begini, baginda raja, kami sudah meninggalkan rumah kami selama 7 tahun. Tetapi begitu kami kembali, rumah kami itu sudah ditempati oleh orang asing. Mereka cerita seperti itu. Kemudian raja bilang, oh kalau begitu, biarlah kita panggil orang asing itu. Dia memanggil pengawalnya, kemudian mengatakan kalau orang asing itu harus meninggalkan rumah keluarga Sunem. Jadi akhirnya keluarga Sunem dapat kembali tinggal di rumah mereka karena sudah ditolong oleh raja. Jadi kenapa raja mau menolong keluarga Sunem anak-anak? Karena Tuhan menggerakkan hati raja melalui Gehazi, temannya Nabi Elisa tadi. Jadi itulah cerita kita pada hari ini, anak-anak, bagaimana raja telah menolong keluarga Sunem. Jadi intinya seperti Tuhan menggerakkan hati raja untuk menolong keluarga Sunem. Jadi kita juga, anak-anak juga
pasti akan ditolong oleh Tuhan. Jadi kalau ada yang berbuat jahat, berbuat nakal sama anak-anak, misalnya mengambil mainan, mengambil buku anak-anak, ada yang memukulnya, bagaimana? Harus dilawan? Tidak kan? Tidak boleh. Tapi apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak harus berdoa kepada Tuhan. Karena seperti keluarga Sunem tadi ditolong oleh Raja melalui Tuhan, pasti anak-anak juga akan ditolong oleh Tuhan. Jadi kalau ada yang berbuat nakal, berbuat jahat sama anak-anak, jangan dibalas, karena Tuhan sendiri yang akan membalaskannya. Jadi itu dia ya. Jadi ceritanya tentang keluarga Sunem yang ditolong oleh Raja. Jadi anak-anak, sama seperti minggu yang lalu, ayat hafalan kita masih sama ya. Masih Galatia 5 ayat 13c. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, itu dia ayat hafalannya. Jadi ayat hafalan sama seperti minggu yang lalu, boleh divideokan ya anak-anak. Kemudian Miss ada 3 pertanyaan aja, boleh dijawab ya. Yaitu yang pertama, siapakah yang membutuhkan pertolongan? Ya kan, udah tahu tadi ceritanya. Siapa yang membutuhkan pertolongan? Kemudian yang kedua, kenapa keluarga ini pergi meninggalkan daerahnya? Kenapa mereka pergi meninggalkan daerahnya selama 7 tahun? Kemudian yang ketiga, satu lagi, begitu mereka kembali, mereka tidak bisa tinggal di rumahnya, yaitu karena ada orang asing yang menempati rumahnya. Jadi mereka minta pertolongan kepada siapa? Nah, itu dia pertanyaannya ya. Jadi ada 3 pertanyaan, nanti boleh dijawab. Jadi boleh juga dengan ayat hafalan. Kemudian sekarang ada lagunya anak-anak ya. Ada lagunya, nanti di akhir akan Miss buat juga rekaman lagunya ya. Jadi bagi siapa yang bisa menyanyikannya, boleh mengirimkan videonya. Ya, boleh dipilih ya. Boleh ayat hafalan, boleh menyanyi, dan menjawab pertanyaan Miss tadi. Ya, begini lagunya ya. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Tiap siang dan malam, Yesus dengar doaku. Ayat 2. Saya boleh berseru pada juru selamatku, apa saja ku perlu, Yesus berikan padaku. Mudah kan anak-anak? Nanti rekamannya boleh didengar-dengar. Jadi bagi siapa yang bisa, yuk coba menyanyikannya ya, divideokan ya. Bisa dikirim ke Miss kelas kecil. Iya, jadi kita akan selesai beribadah, kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita, Putri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu buat firman-Mu yang sudah kami dengar. yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu Biarlah firman-Mu bisa kami jalankan. bisa kami jalankan. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat kesehatan buat kesehatan yang Tuhan berikan. yang Tuhan berikan. Berikan juga kesehatan Berikan juga kesehatan buat orang tua kami buat orang tua kami dan juga guru-guru sekolah minggu. dan juga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan kumpulkan persembahan. Disiapkan persembahannya anak-anak. Mari kita kumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi, beri syukur, beri syukur. Bersyukur, bersyukur, susah ataupun
Yesus jadi milikku. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, asetorang ganup, semboy dalanon nami, salahkah natorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin.